Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, kemarin sore rupanya ada rekor baru di Indonesia untuk kasus positif virus corona nih bosku. Pasalnya jumlah pasien yang teridentifikasi positif COVID-19 jumlahnya meroket yaitu 689 orang. Padahal di masa PSBB ini diharapkan penyebaran virus COVID-19 menurun. Terutama dengan dicanangkannya pelonggaran PSBB, tentu hal ini perlu dikaji kembali ya. Untuk para bosku yang masih beraktivitas juga jangan lupa untuk selalu jaga jarak, pakai masker saat keluar rumah serta rajin cuci tangan seperti biasa. Hal ini lama-kelamaan akan menjadi new normal bagi masyarakat kita loh bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2020 dengan episode Beraksi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Kemudian seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Application yang naik dari sebelumnya 0,1% menjadi 0,3%. Kemudian ada dari US Final Demand Month on Month yang turun dari sebelumnya minus 0,2% menjadi minus 1,3%. Sementara year on year turun dari sebelumnya 0,7% menjadi minus 1,2%. Kemudian ada dari Euro Industrial Production SA Month on Month yang turun dari sebelumnya minus 0,1% menjadi minus 11,3%. Sementara WDA year on year turun dari sebelumnya minus 2,2% menjadi minus 12,9%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT First Media Tbk atau KBLV yang mengalami penurunan rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk hingga periode 31 Desember 2019 menjadi 256,38 miliar rupiah dibandingkan rugi 3,49 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT yang membukukan nilai kontrak baru atau NKB sebesar 3,16 triliun rupiah pada kuartal 1 2020 yang ditopang oleh proyek infrastruktur dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, IHSG ditutup melemah 34 poin atau 0,75% menjadi 4.554. Sektor industri dasar, aneka industri perdagangan dan keuangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 774 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini nih bosku. Cerita hari ini akan kita awali dari peringatan Powell. Powell kemarin kembali memberikan sebuah peringatan. Sebuah tanda mengenai perekonomian Amerika yang akan menghadapi tingkat resiko yang belum pernah terjadi sebelumnya jika pembuat kebijakan baik fiskal maupun moneter tidak dapat mengikuti resiko yang ditimbulkan oleh wabah virus corona nih bosku. Hal tersebut membuat Powell kembali memberikan sebuah ide untuk melakukan penurunan tingkat suku bunga hingga ke wilayah negatif. Powell dan rekan-rekannya mengatakan bahwa FOMC telah mengambil langkah yang dramatis untuk memberikan perlindungan terhadap ekonomi Amerika selama wabah virus corona. The Fed sejauh ini telah memangkas tingkat suku bunga hampir mendekati nol, meluncurkan pembelian obligasi secara terbuka, dan mulai memberikan program pinjaman darurat karena pengangguran Amerika mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak depresi hebat tahun 1930-an. Sebelumnya Trump telah mengatakan bahwa Powell telah melakukan pekerjaan dengan baik, khususnya dalam beberapa bulan terakhir. Namun saya tidak setuju dengan Powell mengenai satu hal dan itu adalah tingkat suku bunga negatif. Yang membuat market merah merona nih bosku adalah ketika The Fed dalam pidatonya kemarin memberikan penjelasan mengenai skenario yang cukup mengkhawatirkan yang akan ditimbulkan oleh kebangkrutan massal dan tingkat pengangguran yang mengalami kenaikan lebih tinggi lagi. Powell juga memperingatkan terkait dengan pengangguran bahwa dalam jangka panjang, pengangguran dapat membuat sebuah keluarga memiliki utang yang sangat besar. Powell menutup pidatonya dengan mengatakan bahwa bank sentral akan terus menggunakan tools yang tersedia semaksimal mungkin
Sampai krisis berlalu dan pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik sekalipun harus terus memberikan pinjaman yang dimana pinjaman tersebut tidak menghasilkan uang. Kami melihat ada itikat baik dari The Fed untuk terus mendorong perekonomian karena The Fed melihat resiko yang tidak terukur di masa depan apabila situasi dan kondisi saat ini terus berlanjut. Namun tingkat suku bunga negatif kami pikir hanya masalah waktu saja. Tekanan terus berlanjut menurut kami hingga hari ini karena Goldman Sachs Group juga menyampaikan perkiraannya kemarin bahwa tingkat pengangguran akan mencapai puncaknya hingga 25%. Angka ini mengalami kenaikan dari sebelumnya yang berada di 15% sehingga saat ini pasar saham dinilai terlalu tinggi sejak kasus bubble 1999. Kemudian cerita selanjutnya datang dari India beraksi nih bosku. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan dalam pidatonya pada hari Selasa kemarin bahwa India akan menyediakan paket kebijakan tersebut sebesar 20 triliun rupiah atau 266 miliar dolar. Hal tersebut merupakan sebuah langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah India dalam bentuk bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga perekonomian India dari wabah virus corona nih bosku. Paket kebijakan tersebut setara dengan 10% dari GDP India dan akan diberikan kepada orang yang kehilangan pekerjaan dan sektor bisnis yang mengalami penurunan akibat penutupan yang dilakukan oleh pemerintah India beberapa waktu lalu. Modi mengatakan bahwa paket tersebut akan disampaikan secara detail dalam beberapa hari mendatang. Paket tersebut akan terfokus untuk melayani industri perumahan, perusahaan kecil dan menengah, buruh, serta industri yang membutuhkan. Pengumuman tersebut menjadi sebuah sentimen positif karena paket tersebut juga mencakup 6,5 triliun rupiah dari Bank Sentral India dan paket pertama di bulan Maret lalu sehingga akan menambah stimulus sebelumnya sebesar 13,5 triliun rupiah. Tidak ketinggalan Modi akan melakukan reformasi di bidang pertahanan dan ketenagakerjaan yang dimana bertujuan untuk membuat India lebih kompetitif dan menjadi salah satu pemain besar dalam rantai pasokan global yang sebelumnya Cina menunjukkan dominasinya. Tentu, reformasi ini merupakan bagian dari program Made in India sehingga menarik investasi dan bisnis di masa depan. Kami melihat India akan mencoba bertahan meskipun badai menerpa. Hanya saja sama seperti Indonesia, bauran kebijakan tersebut diharapkan dapat diterima oleh masyarakat yang memang sangat membutuhkan serta bergerak cepat untuk mengurangi dampak virus corona. Atas berita luar biasa dahsyat ini nih bosku, saham-saham di India menggeliat dan mengalami kenaikan tertinggi dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Indeks S&P BSE Sensex naik hampir 2,5%. Nifty 50 juga naik 2,5%. Sungguh luar biasa. Kami berharap tentu sentimen positif ini dapat memberikan angin kepada negara yang lain. Karena biasanya sentimen ini bersifat sementara saja. Apa fokus selanjutnya? Menantikan rincian paket stimulus tersebut yang lebih detail. Kemudian cerita selanjutnya datang dari program pemulihan ekonomi nasional. Dampak pandemi corona terhadap ekonomi Indonesia akan berlanjut di kuartal berikutnya nih bosku. Badan Kebijakan Fiskal atau BKF menyebut laju perekonomian Indonesia saat ini masuk pada skenario yang sangat menyedihkan lantaran berdampak besar khususnya pada tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan nasional. Hal itu menyusul realisasi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 1 2020 yang melambat ke 2,97%. Kondisi ini tentunya membuat usaha pemerintah untuk bisa menekan dampak tersebut agar tidak meluas lebih jauh lagi. Meskipun ekonomi tertekan, tapi bagaimana tekanan itu diredam semaksimal mungkin. Kalau bisa, hal tersebut dapat diredam agar tingkat pengangguran tidak melonjak tajam. Demikian juga dengan kemiskinan. Upaya yang sudah disiapkan pemerintah masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Pemerintah sendiri sudah menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2020 sebagai landasan hukum bagi pemerintah melaksanakan program tersebut. Dari aturan itu pemerintah akan menjaga sisi penawaran dan permintaan atau supply and demand. Hal ini menyusul anjloknya data kontribusi komponen pengeluaran pembentuk produk domestik bruto atau PDB di kuartal 1 2020, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan impor. Sedangkan dari sisi dunia usaha, pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa modal untuk memulihkan sekaligus menahan dampak COVID-19 kepada laju ekonomi nasional.
Untuk sisi masyarakat sudah dikucurkan bantuan sosial atau bansos, sedangkan dunia usaha antara lain insentif pajak dan kemudahan perizinan ekspor-impor. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak variatif cenderung melemah dan ditradingkan pada level 4.486 hingga 4.620. Berikut stok watch pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari SMGR, kemudian yang kedua ada dari BBTN, dan yang ketiga ada dari PPRE. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar Mas hari ini nih bosku. Yang pertama ada dari WSKT atau PT Waskita Karya Persero Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 550 dan tingkat probabilitas sebesar 50%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 495 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari Mark atau PT Mark Dynamics Indonesia Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 340 dan tingkat probabilitas sebesar 51%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar Mas. Lantangkan suaramu dan teriakan alunan distorsi, kota pun beraksi, yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.